Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baiklah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita kembali lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu kali ini kita akan belajar di tema 3 subtema 1. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, disimak baik-baik ya videonya. Semoga dengan video ini kalian dapat paham dan mengerti makna menjaga kesehatan tubuh. Sekarang coba kalian amati gambar berikut. Nah, kira-kira gambar apa anak-anak? Nah, apakah kamu selalu makan makanan yang sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Nah, ini makanan yang sehat ya. Nah, contoh makanan yang sehat antara lain merupakan makanan pokok seperti buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan daging. Sedangkan kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna, seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, dan fosfor, serta lemak. Makanan yang sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bacaan dialog ataupun dialog antara Dayu, Edo, dan Siti. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan. Teman-teman, dengan begitu makanan yang baik kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan tumbuh dan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amati iklan di atas dengan seksama, terus tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan
media cetak tersebut. Pada gambar pertama yang saya lihat adalah gambar irisan buah. Tulisan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Pada gambar 2 yang saya lihat adalah gambar seorang anak menyantap buah semangka. Tulisan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Pada gambar yang ketiga yang saya lihat, gambar sayur dan buah-buahan. Nah, tulisan yang terlihat pada gambar, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu lihat di atas, sekarang coba kita diskusikan beberapa hal sebagai berikut, seperti kata-kata kunci dari iklan tersebut, ciri-ciri dari sebuah kata iklan atau kata kunci, atau alasan kamu melihat kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan kata-kata lain atau informasi lain. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah sebagai berikut. Nah, ada beberapa buah ya. Yang pertama, dia itu terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase. Nah, yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Nanti ada kata-kata yang unik ya. Terus, yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan informasi pada sebuah bacaan. Jadi dia itu kata kunci itu dia pasti mewakili dari bacaan tersebut. Ya, jadi intisari daripada bacaan itu mungkin ya. Nah, selanjutnya alasanku melihat kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah alasannya kita kenapa? Karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam sebuah iklan atau dalam sebuah bacaan tadi ya. Dia itu mewakili kesemuanya. Nah, alasannya seperti itu. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang bisa dikonsumsi oleh sapi? Bagaimana sapi mencernanya? Nah, baiklah anak-anak, sekarang marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Simak penjelasan berikut. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung yang berfungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput.
Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Yang ketiga, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, coba perhatikan gambar yang ada pada buku ataupun pada video berikut ini. Agar lebih jelas lagi, simak berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama adalah rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang kedua, retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Nah, yang ketiga, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke obomasum. Nah, untuk yang keempat, abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan dalam obomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Baik anak-anak, ya, terima kasih ya atas pembelajaran ini. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatannya, jaga pola makannya, tetap memakai masker kemanapun kita berada, karena menjaga kesehatan itu juga sangat penting. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.